Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 12 akan melaporkan hasil proyek GUI untuk PAS Informatika. Di sini beranggotakan saya Nazwa, absen 24. Saya Harvena Tantia, absen 11. Saya Jisin-Polna, absen 10. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan apa itu Snagem. Pada proyek GUI ini kami membuat Snagem, yaitu game ular. Game ular merupakan salah satu permainan klasik yang sederhana, namun menantang. Permainan ini telah menjadi klasik selama bertahun-tahun dan masih banyak yang dimainkan hingga saat ini. Pemain ini juga sering digunakan sebagai contoh sederhana dalam pembelajaran pemrograman game. Bahasa yang digunakan pada bahasa pemrograman kali ini adalah bahasa Python. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menyediakan pengalaman atau bernostalgia yang menyenangkan dan menarik bagi pemain. Meskipun terlihat sederhana, permainan ini memiliki tujuan yang memotivasi pemain untuk terus bermain dan meningkatkan keterampilan pemain. Yang kedua, membuat snack game yang dimana pemain mengendalikan ular yang bergerak di layar dan mendapatkan sebanyak-banyaknya makanan tanpa menyentuh dinding pembatas yang akan membuat ular semakin panjang. Selanjutnya, fungsi. Yang pertama adalah membuat objek snack. Ini bertujuan untuk membuat objek ular dengan atribut yang mencakup posisi awal, arah, dan status ular. Yang kedua, hiburan dan tantangan. Utamanya, snack game berfungsi sebagai sebuah permainan yang menyediakan hiburan dan tantangan bagi pemainnya. Yang ketiga, pengembangan logika pemrograman. Snack game sering digunakan sebagai contoh sederhana dalam pembelajaran pemrograman game. Selanjutnya di sini ada manfaat. Manfaatnya yang pertama meningkatkan keterampilan motorik. Permainan membutuhkan koordinasi dan kontrol yang baik antara mata dan tangan melalui pengendalian ular dalam permainan. Yang kedua ada peningkatan konsentrasi dan responsif untuk dapat bertahan hidup dan meningkatkan skor dalam permainan snack. Permainan perlu berkonsentrasi penuh dan merespon. Selanjutnya ada yang ketiga hilangkan stres dan tekanan. Bermain melawan sederhana seperti snack game dapat menjadi bentuk relaksasi dan menghilangkan stres setelah seharian sibuk. Lalu yang selanjutnya ada jelaskan import kintar as tag import random. Yang pertama ada import kintar as k. Ini adalah perintah untuk mengimpor library kintar ke dalam script Python. Kintar adalah library UI atau Graphical User Interface bawaan Python yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi desktop dengan GUI. Dengan mengimpor kintar, kita dapat menggunakan berbagai komponen GUI seperti jendela, tombol, label, dan lainnya. Yang selanjutnya ada import random. Ini adalah perintah untuk mengimpor modul random dari Python. Modul random menyediakan fungsi-fungsi untuk menghasilkan bilangan acak yang sangat berguna dalam pengembangan game seperti Snack. Yang selanjutnya jelaskan isi kode, width dan height. Konstanta width dan height menentukan lebar dan tinggi area permainan dalam pixel. Dalam kasus ini, area permainan berukuran 400 x 400 pixel. Konstanta delay menentukan jeda waktu dalam milidetik antara setiap gerakan ular. Nilai delay yang lebih kecil akan membuat ular bergerak lebih cepat, sedangkan nilai yang lebih besar akan membuat ular bergerak lebih lambat. Dalam contoh ini, delay diatur ke 150 milidetik. Selanjutnya ada size. Konstanta size menentukan ukuran atau dalam pixel sebagai segmen ular. Nilai size yang lebih besar akan membuat ular terlihat lebih besar, sedangkan nilai yang kecil akan membuat ular terlihat lebih kecil. Dalam contoh ini, setiap segmen ular memiliki ukuran 20 x 20 pixel. Yang selanjutnya adalah snack class. Yang pertama itu konstruktor init. Dalam konstruktor init, kelas snack diinisialisasi dengan beberapa properti. Yang pertama adalah self body, merupakan sebuah daftar koordinat X dan Y yang mewakili segmen-segmen tubuh ular. Dalam contoh ini, ular awal terdiri dari 3 segmen dengan koordinat 100-100, 80-100, dan 60-100. Self direction merupakan arah awal.
Pergerakan ular yang dalam contoh ini diatur ke right. Self-alif merupakan flag yang menunjukkan apakah ular masih hidup atau tidak dan diinisialisasi sebagai true. Selanjutnya di sini ada DevMov. Metode bertanggung jawab untuk memperbarui posisi ular berdasarkan arah geraknya. Pertama-tama koordinat kepala ular atau segmen pertama disimpan dalam variabel head. Kemudian koordinator kepala ular diperbarui berdasarkan arah gerakan ular atau self direction. Setelah itu koordinat baru kepala ular dimasukkan ke awal daftar sel body dan koordinat terakhir dihapus dari daftar. Hal ini menyimpulasikan gerak ular ke arah yang ditentukan. DevChange, metode change direction. Yang pertama, metode change direction digunakan untuk mengubah arah pergerakan ular. Yang kedua, namun ular tidak dapat bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah saat ini. Misalnya, ular tidak dapat berbalik arah dari up ke down atau dari left ke right. Jadi, metode ini memeriksa apakah arah baru yang diberikan valid berdasarkan arah saat ini. Dan jika valid, maka self-direction diperbarui. Lalu yang selanjutnya ada DevCheck Collision. Metode check collision bertanggung jawab untuk memeriksa apakah ular menabrak dinding atau dirinya sendiri. Pertama-tama, koordinat kepala ular disimpan dalam variabel head. Kemudian koordinat X dan Y dari kepala ular diperiksa apakah berada di luar area permainan. Lalu yang selanjutnya, jika kepala ular berada di luar area permainan, save alive diatur menjadi false, menandakan bahwa ular telah mati. Selanjutnya, metode memeriksa apakah kepala ular menabrak salah satu segmen tubuhnya sendiri atau tidak termasuk segmen pertama atau kepalanya sendiri. Jika terjadi tabrakan dengan segmen tubuh sendiri, self alive juga diatur menjadi false. Metode check it dan get body. Metode check it memeriksa apakah kepala ular telah mencapai makanan. Jika kepala ular sama dengan koordinat makanan, maka panjang ular ditambahkan dengan menambahkan segmen dummy OO 0,0 ke daftar self body. Metode akan mengembalikan true jika ular berhasil memakan makanan dan false jika tidak. Metode get body hanya mengembalikan daftar segmen tubuh ular atau self body. Selanjutnya di sini ada hasil programnya. Nah, ini di sini kami contohkan awalannya dulu, hasil screenshotannya atau SS-nya. Di sini tampilan awalnya, di sini yang merah-merahnya itu makanannya dan yang hijau itu ularnya. Selanjutnya ada tampilan akhir jika game over, seperti itu. Ini kita bakal Coba. Nah, ini contohnya. Ini bisa keambil juga makanannya. Jadi dalam permainan Nah, tidak boleh ini kalau kalah kayak gini. ya, jadi tidak boleh menabrak dinding atau pembatasnya, maka akan langsung game over atau kalah. Jadi sebisa mungkin itu mengejar makanannya yang berwarna merah, bulat merah. Ini juga di sini ada skornya. Karena udah ngambil makanannya 1, jadi skornya dapatnya 1. Oke, mungkin itu saja dari kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.